Jadi yang berbeda dari Miko ini apa? Jadi di Miko ini eh, kompetisinya adalah siswa mengerjakan soal-soal berbasis konteks. Atau kalau kalau istilahnya kan kayak daftar 5 gratis satu ya. Ini berarti orang ke-6 ya, bukan daftar 5 gratis satu, 4 orang saja yang bayar begitu ya. Untuk seleksi, nah kita sudah punya rubrik penskoran yang tim penyeleksinya dari dosen-dosen. Ini membiasakan agar adik-adik gitu ya terbiasa dengan soal-soal berbasis konteks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para sobat MIPA. Pagi cerah minum kopi susu sambil membaca berita terkini. Selamat datang di mikrofonku, dengarkan obrolan seru hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga penuh semangat dan siap menimba inspirasi baru. Selamat datang di mikrofon MIPA, kabar riset, obrolan fun dan inspirasi. Rabu 1 Oktober 2025, kembali lagi bersama saya Yuriska Meliasari, dan selama 30 menit ke depan kita akan membahas sebuah event akbar yang sudah ditunggu-tunggu oleh para jagoan matematika. Nah, kira-kira apa sih event akbar itu? Nah, topik kita hari ini adalah sosialisasi lomba Mathematics in Context Competition atau MICO 2025 untuk jenjang SD dan SMP. Nah, sobat MIPA, adik-adik serta bapak ibu guru gitu ya yang sudah tidak sabar untuk unjuk gigi dalam kompetensi matematika yang seru dan menantang, episode ini wajib disimak sampai habis. Nah, telah hadir dua narasumber hebat kita dari kepanitiaan MICO 2025. Ada Bapak Dr. Ali Sodikin MPD. Selamat datang Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Ali ini selaku koordinator si perlengkapan. Kemudian di depan saya ada Ibu Dr. Lestari Ningsi MPD. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, beliau itu selaku koordinator si sponsorship. Nah, ini sudah siap ya kita berbincang-bincang terkait MICO 2025? Oke, nah mungkin tanpa perlu berlama-lama kita langsung saja ke para narasumber hebat kita. Nah, saya mulai ke Bu Lestari dulu ya. Mungkin Bu Lestari bisa memberikan gambaran umum terkait MICO 2025. Apa sih sebenarnya MICO itu dan apa sih yang membuat MICO 2025 ini berbeda dan istimewa dibandingkan lomba matematika yang lainnya? Karena mungkin para sobat MIPA di sini belum kenal gitu Bu Lestari sama yang namanya MICO. Monggo Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuriska. Jadi MICO tahun 2025 ini merupakan kompetisi matematika yang kelima ya. Jadi MICO sendiri itu singkatan dari Mathematics in Context Competition. Jadi ini ajang kompetisi matematika yang digagas oleh Rumpun Matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Jadi yang berbeda dari MICO ini apa? Jadi di MICO ini kompetisinya adalah siswa mengerjakan soal-soal berbasis konteks. Itu yang membedakan dengan lomba matematika yang lainnya yang biasanya mengerjakan soal secara cepat, mengerjakan soal langsung menggunakan rumus seperti itu. Kemudian yang istimewa apa sih di MICO itu? Yang pertama ya, untuk MICO, jadi untuk soal-soalnya. Nah, tahun ini itu beda dengan sebelumnya. Kenapa? Karena tahun ini soal MICO itu berbasis TKA, tes kemampuan akademik ya, yang sedang hot saat ini. Kemudian selain itu soalnya konteks, jadi TKA itu udah desainnya seperti soal PISA menggunakan konteks atau soal AKM sebelumnya. Kemudian yang kedua, yang istimewa apa gitu? Jadi babak final nanti peserta akan mengerjakan soal kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Ada sesi menjelaskan jawabannya. Di sini nanti mereka akan dilatih bagaimana bisa ya menjelaskan jawabannya, mengkomunikasikan ide-idenya secara bagus. Terus yang ketiga, untuk di tahun 2025 ini yang istimewa adalah MICO diselenggarakan dengan sangat menarik, banyak tenan yang akan bergabung, kemudian ada sponsor yang luar biasa siap mendukung program ini.
Seperti itu Bu Yudiska. Oke, luar biasa ya. Jadi Miko itu adalah Mathematics in Context Competition. Artinya soal-soal yang diujikan itu berbasis konteks seperti PISA dan juga sedang hangat terkait tes kemampuan akademik ya begitu. Jadi ada berbasis TKA-nya juga. Nah, sekarang untuk Pak Ali nih. Nah, kira-kira siapa sih Pak yang boleh berpartisipasi di Miko 2025 ini seperti itu? Nah, untuk peserta ini ada perluasan ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya Miko fokus untuk anak SD. Nah, kalau sekarang kita perluas lagi, jadi punya kesempatan juga untuk anak SMP. Nah, jadi untuk SD kita batasi untuk kelas 4 sampai kelas 6, sedangkan nanti untuk SMP ya tentu saja mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Oke, untuk lombanya sendiri apakah individu ataukah kelompok Bapak? Untuk lombanya dilaksanakan secara individu. Oh, berarti tidak tim ya? Tidak. Oke, kemudian sekarang mungkin saya masih ke Pak Ali ya. Nah, alur pendaftaran Miko 2025 itu seperti apa Pak? Nah, ini mungkin banyak Sobat MIPA yang bertanya-tanya begitu ya. Apakah pendaftarannya sudah dibuka dan kapan pendaftarannya ditutup? Seperti itu. Tentu sudah dibuka ya. Miko dibuka pendaftarannya mulai 1 September sampai 11 Oktober. Jadi masih 10 hari lagi. Nah, jadi ayo adik-adik yang mau berpartisipasi silahkan mendaftar. Untuk alurnya bisa dilihat nanti ya di sini linknya, bisa di scan barcode-nya seperti yang tertera. Nah, untuk biaya pendaftaran untuk SD 60.000. Nah, sedangkan untuk SMP 75.000. Oke, ini masih murah sih ya untuk SD 60.000 dan juga untuk SMP 75.000 ya. Dan tenang saja, ada potongan juga. Kalau mendaftar 6 nanti cukup bayar 5 saja. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau ada nih Bapak Ibu di satu sekolah ada 6 siswa yang mendaftar, cukup bayar 5 saja, nggak perlu bayar 6-6-nya. Atau kalau istilahnya kan kayak daftar 5 gratis 1 ya. Ini berarti orang ke-6 ya, bukan daftar 5 gratis 1, 4 orang saja yang bayar begitu ya. Oke. Nah, mungkin Pak Ali juga tadi kan udah di-spill dikit-dikit nih sama Bu Lestari terkait pelaksanaan lombanya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai teknis lombanya seperti apa. Apakah dilaksanakan secara online, offline atau hybrid? Dan ada berapa babak sih nanti dari penyisihan hingga final? Untuk pelaksanaannya dilakukan secara offline, jadi adik-adik kami undang ke Rumpun Matematika FMIPA UNESA. Untuk tahapannya nanti ada tahap seleksi atau penyisihan itu 1 babak saja. Dari babak yang ada ini akan kita klaster. Nah, ada masing-masing juga di SMP maupun di SD itu ada nominasinya ya, dia dapat emas, ada yang dapat perak dan juga dapat perunggu. Masing-masing untuk SD maupun SMP kita pilih 5 untuk yang mendapatkan medali emas, terus 15 yang nanti akan mendapatkan perak dan 25 untuk yang akan mendapatkan perunggu. Nah, nanti selanjutnya 5 yang mendapatkan emas ini kita berikan kesempatan untuk melaju ke babak final untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Oke, luar biasa. Jadi kayaknya akan lebih banyak ya hadiahnya ya. Makin banyak Oke, nah ngomongin soal hadiah, kita kembali lagi ke Bu Lestari ya selaku si sponsorship. Nah, ini kita akan membahas hal yang paling memotivasi siswa untuk ikutan Miko 2025. Nah ini Bu Lestari, ini kan yang paling tahu nih terkait dukungan sponsor dan juga hadiah-hadiah yang didapatkan oleh peserta. Nah, bisa dibocorkan sedikit tidak Bu ya terkait apa saja sih benefit dan juga hadiah menarik gitu ya yang disiapkan oleh para pemenang seperti itu dari pihak Miko 2025. Oke, baik. Jadi ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh peserta dan orang tua tentunya ya. Hadiahnya apa gitu. Ya, memang kalau kompetisi itu hadiahnya ya menarik gitu ya.
Ini berkat dukungan para sponsorship yang sudah masuk untuk Miko 2025 ini. Jadi kami dari panitia sudah menyediakan berbagai medali atau trofi untuk para juara. Seperti yang disampaikan Pak Ali tadi ya, ada emas, perak, sama perunggu. Selain itu, nanti peserta juga akan dapatkan kit serta yang paling penting itu sertifikat resmi dari UNESA. Lah, sertifikat ini nanti yang akan bisa jadi kebanggaan bagi adik-adik yang juara. Karena kenapa? Akan jadi portofolio nanti yang sangat penting bagi adik-adik untuk ke jenjang berikutnya. Seperti itu. Oke, jadi ini ya sangat-sangat bagus sekali ya dapat ini sertifikat level untuk universitas seperti ya untuk adik-adik dari SD dan juga SMP. Nah, tadi selain tadi ya Ibu kan menjelaskan dapat medali, kemudian ada piala juga seperti itu. Apa sih nanti manfaat jangka panjang itu yang akan didapatkan oleh siswa? Banyak yang bilang gitu kan soal-soal di kompetisi ini bisa jadi ajang latihan untuk tes yang lebih tinggi. Apakah soal-soal Miko itu juga dirancang untuk mendukung persiapan semacam itu kah, Bu? Iya, benar sekali. Jadi manfaat Miko selain tadi ada trofi, ada kits, ada medali, ada sertifikat, justru manfaat yang lebih besar lagi adalah siswa itu punya kemampuan dalam problem solving, menyelesaikan soal-soal kontekstual. Nah, kenapa? Karena soal Miko tadi didesain untuk sesuai dengan bentuk asesmen internasional seperti PISA, juga menyesuaikan dengan kebutuhan sekarang asesmen di penilaian nasional seperti TKA, seperti itu. Harapannya apa? Nanti ketika adik-adik mau lulus, mau naik jenjang berikutnya, mau masuk di SMP, SMA atau perguruan tinggi, sudah terbiasa nih mengerjakan soal-soal kontekstual. Selain itu kebiasaan ini juga bisa melatih siswa menyelesaikan soal yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang mereka hadapi itu bisa diselesaikan dengan menggunakan matematika. Oke. Nah, ini kan Bu Lestari juga dari si sponsorship ya dari Miko 2025. Mungkin ada sobat MIPA gitu yang bertanya-tanya, ini untuk sponsorship apakah masih dibuka seperti itu? Nah, kalau misalkan mau mendaftar sebagai sponsor di acara Miko 2025 seperti apa, Ibu? Oh iya, ini masih dibuka untuk sponsorship. Silakan bagi teman-teman yang mau bergabung jadi sponsorship bisa langsung menghubungi ke panitia yang sudah ada di link ini. Oke. Jadi sudah ada yang masuk ya Bu sponsor untuk Miko 2025? Iya, sudah banyak sponsor yang masuk dan juga ada tenan juga. Ini sudah banyak sekali yang daftar. Luar biasa. Jadi ini ada tenan-tenan begitu ya. Jadi ini karena pesertanya kan banyak ya. Kalau tahun lalu kalau nggak salah pesertanya ada 100 siswa SD ya. Nah, sekarang itu sudah merambah ke SMP juga. Apalagi ini pendaftaran juga masih dibuka ya. Sampai tanggal 11 Oktober 2025. Jadi ini sangat-sangat kesempatan besar nih bagi para sponsor dan juga tenan untuk bisa berpartisipasi di Miko 2025. Oke, nah untuk Pak Ali mungkin dari sisi fasilitas Pak dan juga teknis gitu. Bagaimana sih nanti panitia itu menjamin bahwa lomba ini akan berjalan dengan adil, transparan dan lancar bagi seluruh peserta. Mungkin juga ini apakah nanti konteksnya juga adil untuk seluruh siswa dari seluruh Indonesia? Untuk seleksi, nah kita sudah punya rubrik penskoran yang tim penyeleksinya dari dosen-dosen pendidikan matematika UNESA. Nah, jadi tidak ditangani oleh mahasiswa tapi dosen langsung yang menangani. Jadi untuk penilaiannya dipastikan bisa terkondisikan dengan baik gitu. Untuk selanjutnya di tahap final, nah ini yang menentukan juara atau tidak ini bisa disaksikan secara langsung. Wow, luar biasa. Oleh peserta yang lainnya maupun orang tua siswa. Jadi bisa melihat langsung, oh ini layak jadi juara atau tidak. Nah, nanti bisa dilihat secara langsung. Oke, jadi untuk penilaian final orang tua atau mungkin para supporter tuh bisa ikut datang gitu untuk melihat langsung. Melihat mereka untuk presentasi seperti itu ya Pak Ali. Oke, luar biasa. Jadi memang Miko ini salah satu kompetensi matematika yang mungkin jarang gitu ya yang ada di Indonesia. Karena memang soal-soalnya itu bukan yang soal-soal olimpiade yang susah-susah gitu ya. Tapi ini adalah soal-soal mungkin literasi berbasis konteks dan juga memang mendukung untuk tes kompetensi, tes kemampuan akademik gitu ya. Untuk baik itu di jenjang SD, SMP dan juga SMA. Nah, tidak terasa ini ya sudah kita mulai ke penghujung acara. Mungkin sebagai penutup begitu ya. Saya ingin meminta pesan dan harapan kepada narasumber seperti itu.
Mungkin untuk keduanya nanti mungkin bergantian, dari Pak Ali kemudian Bu Lestari. Apa sih harapan terbesar gitu ya dari Bapak dan Ibu untuk para calon peserta yang akan berlaga di MIKO 2025 nanti? Nah, untuk para peserta dan calon peserta, nah yang belum mendaftar silakan mendaftar bergabung di kegiatan MIKO ini, dan tentunya perlu dipersiapkan untuk mengikuti untuk mendapatkan hasil secara maksimal seperti itu. Oke, mungkin dari Bu Lestari? Oke, harapannya kalau dari Pak Ali tadi saya mendaftar, jadi untuk adik-adik jangan ragu ya untuk ikut MIKO, karena ini ajang yang luar biasa, bukan hanya sekedar lomba, tapi bagaimana kita bisa merasakan bagaimana mengerjakan soal-soal kontekstual seperti itu. Jadi itu jadi pengalaman yang luar biasa. Oke, jadi ini membiasakan. Jadi soal-soal MIKO ini membiasakan agar adik-adik gitu ya terbiasa dengan soal-soal berbasis konteks. Karena selama ini mungkin taunya hanya hafalan rumus, tapi kita berikan gimana sih kalau mengerjakan soal berbasis konteks, apakah mereka bisa menerapkan rumus matematika itu atau tidak. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Lestari dan juga Pak Ali ya. Luar biasa obrolan kita hari ini ya terkait MIKO. Jadi kita tahu bahwa MIKO bukan sekedar ajang untuk mencari juara, tapi juga wadah untuk menunjukkan bahwa matematika itu seru dan juga relevan dengan kehidupan, dan juga bisa menjadi bekal untuk masa depan. Terima kasih juga tadi sekali lagi untuk Pak Ali dan juga Bu Lestari yang sudah berbagi informasi terkait MIKO 2025 ya. Jadi adik-adik jangan ragu untuk mendaftar MIKO 2025 karena udah terbukti dan teruji ya. Karena ini pelaksanaan tahun keempat luar biasa ya, sudah teruji dan sudah ada juara-juaranya juga seperti itu. Semoga ini menjadi motivasi bagi adik-adik dan juga para guru untuk mendaftarkan murid terbaiknya. Sebagai penutup, izinkan saya berbagi pantun. Boleh bilang jos aja ya, karena kalau FMIPA kan jos gitu ya. Kalau cakep udah biasa, kalau jos luar biasa begitu. Oke, pergi ke toko membeli pita. Jos. Pita diikat di dahan randu. MIKO 2025 di depan mata. Ayo daftar, kami tunggu. Jangan lupa follow media sosial resmi FMIPA UNESA dan juga akun resmi MIKO 2025 agar sobat MIPA tidak ketinggalan terkait info terbaru. Dan sampai jumpa di episode mikrofon selanjutnya. Mungkin kita bersama-sama ya, kita membacakan tagline FMIPA Kampus Konservasi Tangguh Berprestasi. Oke, kalau saya bilang FMIPA, mungkin nanti Bu Lestari sama Pak Ali Kampus Konservasi Tangguh Berprestasi begitu ya. Oke. FMIPA Kampus Konservasi Tangguh Berprestasi. Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.